Halo Silo, assalamualaikum. Welcome back to my channel ya. Jadi kita ketemu lagi di kegiatan outdoor ini ya. Jadi untuk hari ini kegiatan outdoor kita ada kegiatan jalan ya dari rumah sampai ke salah satu tempat legend di Sorowako, yaitu di area Pantai Kupu-Kupu. Jadi harapannya silok-silokku yang dari Sorowako ataupun yang utama dari luar Sorowako bisa menikmati video saya, dan harapannya bisalah datang ke tempat ini ya, salah satu tempat legend lah di Sorowako. Jadi di video ini juga nanti akan ada beberapa yang saya tunjukkan tempat-tempat kalau silok-silok dari luar mau datang ke Sorowako, yang mungkin bisa berkunjung ke tempat-tempat tersebut ya. Oke silok, enjoy. Oke silok, jadi untuk sekarang kita masih jalur awal. Sebenarnya kita sudah kesiangan ini. Jadi tadi rencananya saya mau berangkat dari jam 7, cuman ya semalam terbangun-bangun juga ya. Jadi saya bangun tadi jam setengah 10 pagi, lepas sholat subuh tidur kembali ya. Ya sebenarnya salah juga sih. Sekarang sudah jam 10.47 ya, hampir jam 11, mendekati jam siang. Tapi tidak apa-apa lah, kita demi konten ini ya. Jadi sekarang saya masih baru jalan sih, masih di daerah F. Mungkin silok-silokku yang di Sorowako tahu ini di mana ya. Ini salah satu tempat legend ya. Sekarang kita menuju ke supermarket untuk beli perbekalan dan beberapa cemilan. Jadi mungkin nanti saya akan mengarah ke salah satu tempat legend yang ada di Sorowako. Namanya Pantai Kupu-Kupu. Pantai Kupu-Kupu ya, salah satu tempat legend Sorowako yang mungkin silok-silokku yang di luar Sorowako mungkin belum tahu ya. Mungkin beberapa ada yang tahu, mungkin sudah ada yang lupa. Nanti kita kesana lah, dan kita akan mungkin melewati beberapa jalur-jalur di luar jalur umum. Mungkin ada sedikit jalur trailnya ya. Entah. Oke silok, sampai ketemu kita di supermarket lagi. Oke silok, kita sudah tiba di salah satu supermarket. Kita mencari beberapa cemilan dan makanan untuk makan siang ya, karena sudah lambat ya. Tadi sekitar 5 menit kita jalan ke sini ya, cari apa ya yang instan, karena saya tadi cuma siapkan air panas. Jadi mungkin kita beberapa pilihan ini. Sempat penasaran lah, kita cobain ya lagi ya. Tadi juga sempat dikasih bekal dari ibu, ada
2 telur rebus lah. Ini bisa tinggal siram air panas sama telur rebus, kita gas makan siang. Ini belum ngopi juga, kita cari kopi juga sekalian sama cemilan kopi. Kopi andalan ya, Nescafe sama andalan pakai ini campur di kopinya. Oke, untuk cemilan apa ya? Ini aja lah. Apalagi kira-kira silok cemilan yang manis-manis. Mungkin ini saja lah. Pakai silok karena baru dulu ya. Jadi kita ketemu lagi di jalan. Oke, silok kita habis belanja tadi, lanjut perjalanan. Sekarang kita ada di depan Bandara Sorowako ya. Kita pakai jalur ini ya, jalur jogging track. Jadi tujuan kali ini seperti yang tadi saya bilang, kita ke salah satu tempat legend di Sorowako ya. Namanya Pantai Kupu-Kupu. Sebenarnya nggak cocok juga sih bilang Pantai Kupu-Kupu ya, karena kita di sini bukan laut, danau, cuman ya sudah turun temurun namanya seperti itu ya. Ya itulah yang dikenal orang. Atau mungkin silok-silokku Sorowako mungkin perlu ganti nama ya, mungkin tepian danau atau gimana. Terus komen. Jadi cuacanya ya alhamdulillah panas sih. Nanti kita akan lewati beberapa tempat yang lumayan dikenal lah di Sorowako. Nanti saya lihatkan ya. Jadi silok-silokku yang mungkin dari luar Sorowako yang mau datang dan berkunjung ke beberapa tempat tersebut yang akan saya lewati nanti ya, termasuk Pantai Kupu-Kupu. Nanti saya tunjukin jalannya ya, di stay tune. Jadi oke, silok kita masih di jalur jogging track tadi ya, belum terlalu jauh sih dari tempat tadi sebelumnya. Ini kawasan di area perumahan F ya. Ini yang depan halte bus ya. Yang depan sini ini dulunya waktu masih zaman saya masih zaman SD ya. Dulu di sini ya pohonnya lumayan banyak, dan ini juga
sebelum adanya jogging track ini, kami yang anak-anak kecil ya, biasa kami main-main bola di area sini ya. Ya, pas di dekat halte ini ya. Nah, dari pagar ya. Ini dipagari. Nah, di dalam situ yang apa, jalur pesawat ya. Jadi dulunya kami sering main di sini, main bola, kadang main kasti, whatever lah. Jadi dulu juga sempat ada, saya lupa pohon mana ya, pokoknya sudah ditebang lah, mungkin ini bekas pohonnya ya. Dulu di atas pohon itu ada, saya tidak tahu siapa yang bikin, ada rumah-rumah kecil lah. Jadi di atas itu biasa kami juga sambil main-main, sambil istirahat, lanjut lagi main bola kalau sore hari sebelum pergi ngaji, pulang sekolah ya. Banyak kenangan lah. I love you Sorowako, tempat lahir, tempat besar ya. Insya Allah menua di sini juga lah. Beautiful place lah, quiet place, masih asri hijau ya. Oke Silo, nanti akan saya jelaskan lagi beberapa tempat lain yang akan kita lewati ya. Mungkin Siloku yang di Sorowako tentunya sudah tahu, jadi kita kenalkan ke dunia luar. Oke Silo, stay tune ya. Oke Silo, jadi penjelasan sedikit ya untuk silok-silokku dari luar Sorowako. Kalau kita ikut jogging track ini ada penanda ya, ada yang mengarah ke Pontada terus ya, sama yang ke arah puskesmas. Jadi untuk ke tempat tujuan kita yang di area Pantai Kupu-Kupu ya, jadi kita ikut terus ya yang mengarah ke Pontada. Kalau mengarah ke puskesmas itu mengarah ke area Sorowako yang lain ya. Jadi itu silok-silokku yang di luar Sorowako ya, saya bantu ya untuk kenalan di desa kami. Oke Silok, stay tune ya. Oke Silok, jadi lanjut penjelasan lagi ya. Mungkin di video sebelumnya saya ada waktu saya hiking yang ke bekas Poci ya, saya sempat mention kita ada lapangan golf di sini dan ada persawahan masyarakat lokal ya. Jadi kalau kita tadi sudah lewat yang penunjuk mengarah ke area Pontada itu ya, itu akan kelihatan di sebelah kanan ya, itu saya tidak tahu Silok mungkin bisa lihat atau tidak. Jadi itu ya, itu sawah masyarakat lokal berdekatan dengan lapangan golf di sebelahnya, tertutup ya. Pokoknya kalau di sini kelihatan lah area lapangan golfnya sama sawah-sawah masyarakat lokal. Jadi sebenarnya kalau Silokku yang mau ke tempat Pantai Kupu-Kupu tadi itu sebenarnya kalau kita jalan kaki, kita tinggal ikuti ini saja ya, jogging track. Nanti ikuti lurus terus saja ya. Dan kalau silok-silokku yang mungkin berkendara mobil itu nanti saya bantu tunjukin deh. Jadi stay tune lah Silok.
Silok. Jadi untuk penjelasan selanjutnya kita di salah satu tempat yang cukup terkenal ya di Sorowako, kita ada namanya nursery ya. Nursery ini tempat penyimpanan bibit-bibit untuk penghijauan bekas penambangan salah satu perusahaan di sini ya. Jadi itu merupakan salah satu program perusahaan tersebut ya, untuk melestarikan lingkungan. Jadi seluruh bibit-bibit untuk kegiatan penghijauan itu mereka simpan di dalam nursery. Jadi bentuk bunga sih. Jadi di dalam sini ya itu ada tempat bibit. Bukan hanya tempat bibit ya, itu ada bekas unit alat berat mereka juga yang sudah rusak, jadi dipajang ya. Selain itu juga di dalam, saya tidak tahu masih ada enggak tempat kandang untuk rusa dan salah satu hewan lokal yang bisa dibilang terancam punah ya, bukan bisa dibilang. Saya sempat nonton ini juga ya, beberapa berita bahwa hewan tersebut itu tidak bisa bilang mendekati punah karena mungkin perburuan atau apa. Jadi ya salah satu tindakan perusahaan, jadi mereka ikut menjaga perkembangbiakan mereka. Jadi untuk silok-silokku yang mau masuk ke dalam sini, saya tidak tahu apakah non karyawan, jadi notabene yang kita sebagai masyarakat bisa masuk. Seharusnya sih bisa, tapi mungkin di hari tertentu ya, mungkin seperti di hari Sabtu atau hari Minggu. Nantilah saya kabari lagi di video selanjutnya mungkin silok ya. Jadi kalau silok yang dari Sorowako, kalau mau berkunjung ya, salah satu tempat yang wajib kalian datangi ya ini, di nursery ini ya. Beautiful place lah, ada banyak bunga-bunga, beberapa pohon-pohon lokal, bibit-bibit tanaman lokal untuk penghijauan ya. Saya tidak tahu apakah mereka bisa kasih ke kita secara gratis atau tidak. Tidak pernah nanya sih. Tapi nanti saya kabari lagi di video selanjutnya silok. Jadi nanti pintu masuknya itu ada di depan lapangan golf. Jadi ini ya, di belakang saya nanti tunjukkan ya. Jadi buat silok-silokku yang dari seluruh Sorowako, yang kebetulan datang Sorowako atau mau datang ke Sorowako ya, datang nih di sini. Jadi ya pintu masuknya. Cuma nanti saya akan pastikan kembali ya, mungkin di video selanjutnya, apakah bisa kita sebagai masyarakat masyarakat umum ya masuk secara gratis atau tidak. Jadi ini dia ya, pintu masuknya ini ya. Sorry saya pakai kamera depan, masih pakai handphone ya, belum ada dana sih untuk GoPro dan segala macam. Jadi please bantulah silok buat di like, comment, subscribe ya. Siapa tahu bisa membantu saya mengembangkan channel ini ya. Jadi ini pintu masuknya silok ya. Jadi kelihatan itu ya, yang Taman Kehati Saweri Gading Malaysia. Ini lokasinya di depan
pintu masuk lapangan golf. Kalau kita melaju lagi sekitar 30 meter lah, itu nanti kita ada driving golf. Jadi tempat latihan untuk pemain golf yang pemula ya, latihan mukul ya. Jadi mungkin untuk pendaftarannya bisa nanti masuk ke dalam situ ya, di depan Taman Kerhati tadi. Jadi Silo datang dong. Oke, Silo stay tune ya. Silo lanjut lagi penjelasan. Jadi tadi ini yang tempat driving golf ya. Jadi untuk ke pantai kupu-kupu itu kita ini ya sempat terputus karena ada jalan umum. Tidak usah khawatir, jogging tracknya kelihatan. Jadi nanti kita tinggal ikuti lagi, dan sekitar 30 atau 50 meter ke depan itu akan ada pos security. Jadi silo-siloku yang mau ke sana tinggal ikuti saja ini. Jadi yang berkendara cukup ini ya, cukup mudah ya, tinggal ikuti jalan poros. Itu depan sana itu ada gate ya. Jadi area Pontada ya, yang mengarah Pontada tadi itu area Pontada depan sana. Itu merupakan area perumahan staf-staf salah satu perusahaan besar di sini. Jadi tidak semua masyarakat juga bisa masuk. Sebenarnya bisa sih, cuman kalau untuk berkendara motor itu wajib pakai helmet ya. Dan untuk yang berkendara mobil itu wajib lapor dulu, nanti ditanya mau kemana. Selain yang berkepentingan sih tidak bisa masuk, kecuali kalau kita mau ke pantai ya. Ada salah satu pantai juga di sini namanya Pantai Ide, itu akan dikasih akses, kecuali di malam hari itu tidak bisa ya Silo. Jadi yang mau ke pantai kupu-kupu Pantai Ide itu saran saya ya paling lambat di sore hari lah, karena di malam hari itu mereka sudah kita sudah diperbolehkan di dua area itu ya. Saya entah ada isu apa dulu ya, sehingga dibatasi akses ya. Jadi ini kelihatan ya gate-nya. Itu nanti akan ditanya security lah mau kemana, tinggal bilang pantai kupu-kupu atau Pantai Ide. Nanti kita ikuti saja yang jalan kaki ya, kita ikuti jogging track ini. Kadang nggak tahu sih kalau ditanya security atau enggak. Kita coba dulu lah. Bosku. Aplikasi apa itu, Pak? Hah? Jalan. Bukan. Aduh, untuk di YouTube. Jadi di sini ya. Ini itu dibuka. Apalagi kendaraan perusahaan ya. Itu akan dibukakan. Dan untuk masyarakat atau keluarga-keluarga staf yang tinggal di area Pontada di sini ya. Jadi untuk area perumahannya ini mereka ada dua, terbagi lagi, Pontada dan Salonsa. Nah, untuk tempat yang akan kita kunjungi di Pantai Kupu-Kupu itu kita lewati dulu Pontada, baru kita masuk ke Salonsa. Lepas dari gate tadi
sekitar berapa meter ini ya, 100 meter lah. Itu nanti kita akan dapatkan itu ya, penunjuk area. Nah, untuk ke Pantai Ide Silokku nanti belok kanan ya, itu ada penandanya. Dan untuk ke Pantai Kupu-Kupu kita terus lagi mengarah ke area Salonsa ya. Untuk yang silo yang jalan ya, tinggal ikuti saja di ini kah. Nah, nanti untuk yang berkendara ataupun yang jalan kaki, kalau sudah lewati sign penunjuk tadi, sign area tadi, itu ada sekitar berapa meter ya ke depan ini, lihat hitungannya. Itu kalau mau ke Pantai Ide, lepas dari sign tadi itu ya, yang di tikungan tadi, itu sekitar sekitar 100 atau 150 meter ke depan sana. Itu tuh dan nanti belok situ ya, baru tinggal terus ke bawah itu mengarah ke Pantai Ide. Nah, mungkin untuk video selanjutnya kita ke situ ya, Silo, atau mungkin kita ke tempat lain ya. Komen lah Silo, kita kemana lagi selanjutnya, atau mungkin lebih bagusnya kita ke Pantai Ide ya. Anyway, berhubung ini sudah jam 11.40, sudah mendekati jam istirahat. Sepertinya masjid sudah mulai mengaji. Nanti kita singgah dulu ya, kita istirahat dan ibadah salat zuhur. Nah Silo, nah ini ikuti saja, Siloku yang jalan kaki ikuti saja gunung treknya, dan yang berkendara kita tinggal terus dari sign arah tadi yang di belakang sana itu. Nah ini kalau Siloku lihat ini ya, ini, nah itu kita belok ke sini ya, belok masuk ke dalam terus ke sana, mentok sampai ujung, nanti akan kelihatan itu Pantai Ide ya. Oke Silo, karena kita tujuannya ke Pantai Kupu-Kupu, jadi kita terus mengarah ke Salonsa. Buat Silo-siloku yang kebetulan juga ada di Sorowako, atau yang memang tinggal di Sorowako, atau yang mau ke Sorowako, yang punya anak, di sini kita juga ada fasilitas taman bermain untuk anak-anak ya. Nah ini nih tadi yang mengarah ke Pantai Ide ya. Sebenarnya ada juga jalur lain di depan sana, tapi kalau mau cepat lihat sini. Nah itu buat yang punya anak-anak, silo-siloku, yang khususnya silo-siloku yang dari luar Sorowako ya, mungkin bisa kasih singgah di sini ya, anak-anaknya buat bermain, tapi pengawasan tetap di bawah tanggung jawab orang tua masing-masing atau perwakilannya ya. Ya, bagaimana Silo? Sorowako mantap toh. Oke Silo, nanti kita kasih penjelasan selanjutnya lagi ya. Oke Silo, lanjut pembahasan ya. Tadi yang di belakang sana ya, taman bermain itu, kalau dari taman bermain itu kalau kita terus itu
sekitar 50 atau 100 meter lah ke depan. Ini ada papan penanda selanjutnya lagi ya. Jadi tadi yang untuk mau ke Pantai Ide itu ada jalur yang cepat yang tadi di sana yang saya tunjuk ya. Untuk jalur lainnya ini ya, kita nanti depan sana itu tuh tikungan itu tinggal belok dan terus dan voila sampai di Pantai Ide. Nah, karena jalurnya kita menuju ke Pantai Kupu-Kupu, jadi kita mesti harus jalan lagi berapa kilo lagi ya, mungkin 3 lah, kurang lebih 3 kilo lah lagi ke depan. Jadi ini sudah kedengaran ya mungkin ya, sudah iqamat, sudah jam istirahat. Jadi saya mau singgah istirahat dulu sih lo. Kita apa namanya, ibadah dulu, salat zuhur ya, nanti kita lanjutkan perjalanan. Oke silo, lanjut perjalanan lagi. Jadi tadi ini ya, kita start lagi dari situ. Kita tinggal ikuti jogging tracknya. Tadi saya sempat mention area Ponta dan area Salonsa itu area perumahan staf-staf salah satu perusahaan besar di Sorowako ya. Di perumahannya seperti ini ya, rumah-rumah sederhana lah. Nah, ini salah satu fasilitas pendidikan yang ada di Sorowako. Ini saya alumni sini juga ya. Nah, ini SMA YPS Sorowako. Di sebelah sananya itu, yang di sana ya, itu TK YPS Sorowako. Saya juga kebetulan alumni. Jadi saya lahir besar di Sorowako juga. Jadi TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun saya juga di Sorowako. Kebetulan kita juga di Sorowako itu ada salah satu diploma ya, akademi teknik. Sekarang sudah berubah sih jadi apa sih lagi namanya, politeknik. Jadi silokku, back to the point. Jadi untuk tujuan kita tinggal terus saja ini ya, terus ini. Tapi hati-hati, nanti di tikungan sana itu ada pertigaan. Untuk silokku yang mau ke Pantai Kupu-Kupu yang jalan kaki, ini kita tinggal terus saja ya. Dan untuk yang berkendara di pertigaan itu, sebenarnya kita bisa lewat kanan, cuman mutar lagi, jadi agak jauh ya. Lebih dekat seng. Oke silo, kita sudah mendekat ya. Jadi tadi kita sudah lewati area Pontada. Di depan ini itu ya, kalau kelihatannya tuh kita masuk ke area Salonsa. Masih tetap di jalur ya. Untuk silo-silo, kalau sudah lihat yang apa rembu ini ya, pan ini Salonsa, tinggal beberapa meter ke depan itu ya. Ini hati-hati ya, nanti jalur kiri baru kita masuk ke dalam sana. Oke. Di
teman-teman yang berkendara. Ini tetap di jalur kiri karena kita bukan orang US, bukan jalur kanan ya. Nah, nanti belok ke sana. Ada salah satu ngebes. Nah, belok masuk ke dalam situ ya. Buat siloku yang mau jalur yang lebih jauh ke sana ya. Tapi kita hitung-hitung bantu silok juga yang dari luar ya. Kita lewat sini ya. Oke silok. Jadi yang pertigaan tadi ya ini ya. Ini kita masuk di sini. Tetap waspada. Lihat kiri kanan aman baru masuk. Saya keluar dari ini ada jogging track lagi di dalamnya. Jadi yang berkendara lewat sini ya, jalan umum. Ada jogging track. Dengan umur yang mendekati hampir menginjak kepala orang. Anjay. Tidak deng. Umur sudah 30 lebih. Apa ya? Sebenarnya saya juga men-challenge diri sendiri ya. Apakah saya dengan umur segini masih mampu enggak jalan dengan kebiasaan waktu di zaman sekolah SD SMP itu. Kalau kita mau renang dulu itu jalan kaki. Dulu juga ada bis kota di sini. Cuman kadang kita ya kalau tidak ada uang atau uangnya kurang ya kita jalan kaki. Kita juga sebenarnya sih ada sepeda, zaman sepeda juga. Cuman apalagi kalau rame-rame ya, jalan kaki itu mungkin lebih berasa effortnya, lebih berasa enjoynya sama teman-teman ya. Anyway, what do you think guys? Beautiful, isn't it? Anjay, so English. Wow. Setelah sekian tahun saya sampai lupa ternyata ada jogging track juga di sini ya. Ya, jalanannya ya tadi ya. Yang buat berkendara. Nanti tinggal terus saja ke sana. Buat silok-silokku juga yang mungkin mau singgah foto-foto ya, kita singgah di sini ya. Kemanapun langkahku terhenti, hati dan pikiranku tetap di sini. Seperti rindu seorang anak akan melayan lembut kasih ibunya. Salam rinduku untukmu selalu. Semuanya suruh aku. Anjay. Saya nggak tahu ini sudah berapa kilo ya. Mungkin 5 atau 6. I don't know. Anyway.
Silo. Nanti kita lanjut pembahasan lagi ya. Oke Silo. Jadi setelah dari pertigaan sekolah tadi yang di belakang sana ya, itu jalur jogging track tadi ya. Jadi kita ada pertigaan di sini, tapi yang berkendara atau penjalan ini ya, ini terus ya, terus ke bawah sana. Nanti kita sudah sampai di tujuan. Anyway, di sini ada salah satu fasilitas juga ya, lapangan basket. Ini juga sering dijadikan tempat eksibisi atau pertandingan, biasa antar sekolah atau ya mungkin kegiatan perusahaan lainnya ya. Gimana guys, seru aku. Meskipun ya desa kecil, tapi dengan beberapa fasilitas yang ada ya, alhamdulillah ya kami bisa hidup, syukurlah bisa menikmati beberapa fasilitas yang ada di sini cuma-cuma, gratis. Parkir tidak bayar lagi. Anyway guys, tetap di jalur ya. Oke Silo, jadi stay jogging tracknya, stay di track ya. Jadi nanti kalau sudah sampai di bawah itu ada halte, kita ikuti terus jalannya, ikuti terus sampai ya, sampai tujuan. Jadi di sebelah kanan saya ada, kelihatan enggak ya, itu di bawah sana itu Pantai C ya namanya ya. Saya nggak tahu apa ya penamaan di tempat-tempat di pinggir danau sini nih, kenapa dikasih nama pantai semua ya, padahal kita danau ya, entahlah ya. Tapi kita kan respect juga sama orang dulu ya. Anyway, nanti mungkin di video selanjutnya kita ke Pantai C dulu ya, baru ke video selanjutnya lagi Pantai D, atau selanjutnya kita kemana, komen dong Silo. Dari halte tadi sudah jalan sekitar 30 meter ya, mungkin masih ada sekitar 1,5 atau 2 kilo lagi menuju tempat ini sih. Jadi yang di bawah ini ya, Pantai C ini juga sering dijadikan tempat acara-acara beberapa keluarga ya, atau beberapa kerukunan. Jadi di Soroako ini ada beberapa kerukunan sih ya. Kita juga sebagai masyarakat yang bertoleransi kan ya, respect lah. Ada yang dari Batak, Jawa, banyak lah. Perumahan yang di Salon Satu seperti ini ya, hampir sama sih dengan yang di Ponta ada. Nah, FYI guys ya, Silo guys, Silo, FYI Silo di
tiga tempat ini ya, pantai kupu-kupu, pantai ID, pantai C itu kita tidak boleh membakar ya. Kalaupun mau membakar kayaknya kita harus melapor ke security dulu. Alasannya apa, selama mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan ya mungkin diizin. Tapi sepengetahuan saya kita tidak boleh membakar di sini ya. Jadi silok, back to the point. Ikuti saja jalurnya, jalanannya ya. Silok ya, dari halte tadi sekitar berapa meter ya, hampir sekilo lah, hampir 1 kilo. Kalau sudah lihat pembatas seperti ini itu terus ya, terus nanti sampai di pembelokan sana itu kita masuk ke dalam ya. Sekitar berapa meter ini ya, 100 meter lah dari pembatas di belakang ya. Tempat legend. Terakhir saya ke situ zaman kuliah, berarti sekitar 2011 sampai 2014 lah, berapa tahun ini, 2025 akhir, sekitar belasan tahun lah sekitar 10 tahun lebih, 10 atau 11 tahun lebih. Oke silok, jadi ini nih ya pertigaan itu masuk ke dalam. Ini dari jogging track ya, masuk ke dalam ini ya, ke dalam terus. Karena sudah belasan tahun saya tidak kesini, saya tidak tahu kondisi di dalam seperti apa, apakah masih bagus atau enggak. Mungkin masih bagus, I don't know, we'll see. Ya, 12.38. Resiko orang lambat. Jadi FYI juga ya silok, jalan masuknya ini ada di dalamnya ada perkebunan masyarakat lokal ya. Ada yang nanam merica kiri kanan ya. Nah terus nanti di depan sana itu nanti ketemu lapangan tenis, salah satu fasilitas lagi ya. Keren nggak tuh, anjay. Ya jalanannya lumayan becek lah buat yang naik motor. Stay safe. Ya, lapangan tenisnya sih lah kok. Dalam ya.
Jadi kita terus lagi ke sana ya. Kita lewati lapangan tenis. Nah, kita akan ketemu sini ya, jalan masuk lagi ke dalam. Jadi ini ya jalan masuknya tadi ya, yang habis dari lapangan tenis kita terus. Nah, ini ada beberapa kebun masyarakat lokal ya. Ini terus saja. Nanti tinggal cari Jakajang kayak Brook ya, Jakajang. Nah ya, jalanannya juga stay safe ya yang naik motor. Nah ini dia Voila. Sampai kalau kita terus lagi ke sana itu ada apa, bagang ya, punya masyarakat lokal. Kayaknya ada orangnya juga di sana, jadi kita mungkin stay di sini saja ya. Silo. Belasan tahun. Sorry Silo, karena cari tempat lain saja. Mungkin cari tempat yang view-nya lebih bagus. Nanti kita izin saja sama orang yang punya di sana ya. Danau Martano Silo. Ini saya tidak tahu kenapa dinamakan pantai kupu-kupu ya, mungkin karena banyak kupu-kupu ya itu, saya tidak tahu. Atau kita coba trekking ke sana lagi ya. Ini ada beberapa bocil lagi berenang ya, lagi mandi berenang.
Oh, sepertinya mentok di sini. Sudah tidak ada jalan lagi sih loh untuk ke sana. Jadi ya, Babe, permisi. Ini ya, bagan masyarakat lokal. Ada juga yang sudah rusak sana ya. Dan nama tanah silo. Oke, kita karena sudah ini jam 12.46 ya, jadi saya mau makan siang dulu, istirahat dulu. Oke silo. Oke silo. Buat siloku yang punya gubuk di sini atau ini ya, tabe dik saya pinjam di depan sini makan siang sama siram kopi. Lupa bawa sendok lagi, pakai sendoknya lagi. Karena saya tadi lambat bangun silo, jadi kopinya sekarang saja. Karena tadi saya bilang tidak boleh ini ya, jadi saya bawa air panas sendiri buat kopi. Sama ini tadi saya sudah siramnya. Ini apa ini, kurang mungkin airnya ya. Ini sudah sekitar 5 menit, saya rasa itu sudah cukup ya. Oke silo, tinggal kita tuangkan bumbu dan nikmati kopi dan makan siang. Oke silo. Oke silo, karena ya, sudah cukup istirahat ya. Sudah mau jam 2 juga, angin sudah mulai kencang ya. Ini kita harus balik karena beberapa hari ini kalau sore hari itu sering hujan ya, hujan deras. Kita bersih-bersih dulu ya, bekas sampah tadi kita lihat ya.
sampah sudah beres. Nah, by the way, buat yang punya pondok, terima kasih Silo. Minta maaf belum izin sebelumnya karena saya tidak tahu juga punya siapa ini. Anyway, terima kasih banyak. Jadi kita langsung balik saja ya. Kayaknya juga cuaca sudah mulai mendung. Ya, angin juga sudah mulai deras ya. Kelihatan ombak. Takutnya nanti pas di jalan saya kehujanan, atau just in case ya kita telepon orang rumah menjemput. Oke Silo, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan outdoor hari ini ya. Rasa cukup dulu ya, berhubung baterai handphone juga sudah sisa 8%. Mungkin kita akan ketemu di kegiatan outdoor selanjutnya atau video-video lainnya kayak kegiatan gaming. Anyway, Silo, jangan lupa di comment, like, dan subscribe. Mungkin bisa komen selanjutnya kita mau kemana lagi atau kegiatan apa lagi. Kalau umur panjang, insya Allah kita ketemu lagi ya video selanjutnya Silo. Oke Silo, stay safe, stay healthy, bye.